Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan amin, 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 amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Colek kanan kiri saudara. Aku sangat bangga punya saudara seperti engkau ya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin yang online agak sedikit mundur karena ada pemadaman listrik. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu kendala sedikit, kita tidak bisa mematahkan semangat kita untuk tetap memuji, menyembah Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bertanya. Kalau bisa menjawab, nanti minta Ibu Ita hadiah. Hadiahnya coklat boleh, hadiahnya apa? Apa sih penyakit atau virus yang dimiliki manusia sejak lahir hingga saat ini tidak pernah berubah? Ya, virus atau penyakit mulai dari lahir procot loh saudara, sudah ada penyakitnya. Dosa itu bukan penyakit, sudah dari sononya saudara. Ya, ini bisa dikatakan menyangkut perasaan manusia. Perasaan manusia itu mulai lahir sampai sekarang ada, terbawa terus. Apa itu? Ada enggak? Baby baru lahir 2-3 hari sakit hati. Enggak ada kan? Ya, ini salah satu contoh. Jadi ada satu penyakit atau satu virus yang dimulai dari lahir procot, lahir procot, itu saudara. Sampai sekarang ada. Apa namanya itu? Minta diperhatikan. Bagaimana caranya Pak? Baby, Ma, aku mau nangis. Nangis sampai sekarang juga bisa nangis kan? Nah, apa maksudnya? Hari ini saya akan bicara tentang deposented. Apa itu artinya deposented? Wah, loh kok bisa Pak Pur? Bayi gak mungkin kecewa. Siapa bilang? Tak kasih tahu, tapi bukan jorok loh ya. Bukan jorok. Ya saya tahu waktu Yohan kecil, waktu Bu Ita ngasih ASI. Coba, baby itu diiming-iming sama ASI tadi. Misalkan gini, cuma di share-share gini. Share. Kamu nggak dikasih, nangis gak? Golei mbak nangis saudara. Golei apa? Sumbernya. Betul? Kecewa enggak? Kecewa. Cuma di share-share mau enggak dikasih Bu Ita. Nangis saudara. Betul? Betul Pak Ibram? Pernah enggak memperhatikan begitu? Waktu nyonyanya kasih begitu. Share-share mau enggak sidono, dinggati ngono. Kira-kira kecewa enggak? Pak enggak? Oh enggak ngerti Pak enggak. Saya dorong, jelulas. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Bu Vicio nanti begitu bisa ya. Sebentar lagi. Amin. Amin yang keras ya. Jadi kecewa atau namanya kucewa tadi, dari lahir sampai sekarang masih ada. Betul apa betul? Betul kan? Ya, contohnya apa? Yang paling gamblang lah. Istri dikecewakan oleh suami. Suami mengecewakan istri. Dan menang istri terus gitu soalnya. Ya bolak-balik, betul enggak? Orang tua bisa mengecewakan anak. Anak bisa mengecewakan orang tua. Coba colek kanan kiri. Orang kayak begini ini sebelahmu loh. Suka mengecewakan atau dikecewakan. Coba dilihat. Ya, saya minta jangan suka Dulit kanan kiri. Mulai hari ini tidak boleh mengecewakan. Nah, apa sih penyebab kekecewaan itu Bapak Ibu? Banyak, betul Pak Ibu. Apa salah satunya? Penyebab kekecewaan. Antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan.
harapan Pak Abraham, besok saya punya superjet pribadi. Boleh kan harapan? Tapi ketika belum terjadi, belum menjadi kenyataan, Pak Abraham tidak pernah kecewa. Betul? Wah, luar biasa. Kalau saya masih ada kecewanya. Kapan tekone? Kan enggak begitu Bapak Ibu ya. Penyebab kekecewaan biasanya kegagalan. Betul apa betul? Baik si Koko Wilson sekolah, namanya sekolah, kita juga namanya kerja. Pernah gak kita menghadapi kegagalan? Sering. Ya, kita manusia di dunia ini banyak masalah. Karena banyak masalah, juga banyak kegagalan. Tapi kita di dalam nama Yesus percaya kegagalan tidak ada, kemenangan yang menjadi milik saudara dan saya. Tepuk tangan buat Yesus, kita dahsyat. Ya, kita dibuat menjadi lebih daripada pemenang. Penyebab kekecewaan, kegagalan. Apakah itu kegagalan usaha saudara, studi saudara, pekerjaan saudara, hubungan saudara dengan teman, sahabat, saudara, kandung, dan sebagainya. Namanya kegagalan itu mengucewakan. Tahu, saking kecewanya, jadi ngomongnya mengucewakan, begitu saudara. Sangat mengecewakan. Tadi yang sudah disebutkan, keinginan yang tidak terwujud, harapan yang tidak tergenapi, ya toh, janji-janji yang tidak dipenuhi, itu membuat kecewa. Saya berusaha sama Bu Ita, kalau janji sama anak saya, kalau saya nggak bisa nempati, saya sudah komitmen sama Bu Ita, ojo pernah ngasih janji kepada anak. Yang betul itu kita ngomong diusahakan. Namanya diusahakan kan bisa gagal. Supaya mereka tidak kecewa. Tidak kecewa. Tapi kalau ngomong, nak Yohan nanti kalau kamu sudah jadi juara 1, tak beli no ini. Namanya tak beli, ini kan sebuah janji. Tetapi ketika Yohan sudah mencapai apa yang saya inginkan, misalkan jadi juara kelas, tetapi saya nggak bisa memberi kepada Yohan, Yohan akan kecewa. Dan itu kekecewaan biasanya, itu sampai njangget, Yono njangget. Njangget itu apa ya bahasa Belandanya? Apa Pak Abraham? Membekas ya, terus dieling-eling. Saya punya teman, dikecewakan oleh temannya, ngomong gini, tak eling-eling yo, sampai mati. Loh, itu loh kadang, ini hati-hati loh ya. Saudara percaya, boleh percaya, enggak ya juga enggak apa-apa. Saya dikasih pemahaman oleh papa saya. Papa saya kan dulu orang yang belum kenal Kristus. Kalau jadi enggak saya sebutkan agamanya lah. Katakanlah suka melayani tentang kematian. Papa saya ngomong begini saudara. Lihaten, kalau manggil saya, nama saya kan Ji Chao An. Kalau manggil saya, Chao An sini yo. Deloken ya. Nanti kalau ada orang datang, sembayang itu begini di depan terbelah atau peti. Kalau baunya langsung ser gitu, bau anyit atau bau enggak enak, berarti itu musuhnya datang. Ya, itu filosofi itu betul Pak. Ya, saya juga sering begitu. Jadi sampai mancep, oh berarti kalau ada orang yang di depan terbelom, tahu-tahu mau, berarti artinya apa? Artinya bahwa yang mati itu masih memendam kecewa dan kepahitan. Makanya tadi katakan sampai mati tak gowo, kan gitu loh. Jadi itulah makanya kita sebagai orang Kristen, orang percaya jangan pernah sakit hati dibawa sampai mati saudara. Itulah saudara ya. Jadi kita enggak boleh sakit hati. Kita justru apa? Bermurah hati. Kristus memberikan pengampunan. Demikian saudara dan saya. Sebesar apapun kesalahan teman saudara, apalagi satu keluarga, jangan sampai pernah dibawa sampai mati. Kita ampuni, ya, kita mengadakan satu penyelesaian dan sebagainya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Seharusnya mereka kecewa banget harusnya. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan tidak mau kecewa selamanya. Ya, nanti saudara bisa baca di kitab Ayub pasal 1 sampai habis. Ya, sampai habis. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca, direnungkan. Kisahnya demikian saudara. Di Ayub pasal 1 ini dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan yang berkenan di hati Allah. Orang yang saleh itu orang yang apa saudara? Orang yang wis wapi loh saudara. Ya, enggak pernah nyakiti orang, enggak pernah ngerasani orang. Kayak Mbak Yanti gini loh. Ya, Mbak Yanti loh. Waduh, ngerasani enggak Mbak Yanti? Enggak gelem ngaku saudara. Ya toh. Orang saleh itu orang yang benar. Orang yang dikatakan di hadapan Allah, Ayub adalah orang yang saleh. Orang yang benar, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya kalau merenungkan Ayub ini, apa ya? Takut saya. Loh, kok bisa ya? Orang saleh kayak gitu, tahu-tahu loh setan datang. Ngomong sama Allah. Ditanyai sama Allah gini. Setan, dari mana aja? Kalau misalkan aku manggil gini, Nawang, tapi Nawang bukan setan loh ya. Nawang, kamu dari mana? Waduh, dengan bangganya Nawang alias setan tadi. Saya keliling dari Semarang, dari Solo, dari Magetan dan sebagainya. Lo ngapain? Lihat Pak Hari Pram. Waduh, ini lihat Pak Hari Pram ini. Ini Pak Hari Pramnya, Ayubnya misalnya. Terus si pamer ya Allahnya. Nawang, lihat Pak Hari Pram ini, orangnya saleh, orangnya luar biasa. Terus si setan tadi yang namanya Nawang tadi saudara ya, ini cuma namanya aja loh ya, namanya aja. Ngomong sama Allah begini, lah mesti ay Tuhan, lah wong mbok pagri kok. Maksudnya disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, ya toh, ya dibentengi Tuhan. Coba Tuhan. Kasih lubang sedikit aja, aku tak masuk. Lah ini loh yang saya nggak habis pikir. Kok Tuhan ngijinno? Ini apa saudara? Setelah saya pelajari, oh ini namanya naik level ya ini loh saudara. Ya toh, orang kalau diizinkan ikut ujian itu ya tujuannya alam itu apa? Naik level, naik kelas. Coba saudara belajar terus SD kelas 2 gak pernah diuji. Ya apa? Naik? Enggak. Sing jelas ngendok saudara. Angkrem terus di situ. Di kelas 2 saudara. Nah dari situ diizinkan Allah. Iblis mencobai Ayub sampai habisan saudara. Nah kalau menurut saudara dan saya secara daging. Boleh enggak Ayub kecewa dengan Allah? Boleh enggak? Sangat boleh. Tuhan, aku loh tiap hari apa yang dilakukan anak-anakku. Anaknya Ayub berapa? 10, yang satu perempuan. Betul kan? Ya, 10 anak Ayub itu tiap hari namanya wong sugih. Ayub itu sugih loh saudara. Kaya. Dia pesta pora. Untuk menebus kesalahan anak-anaknya, Ayub ini tiap pagi dan malam mengadakan korban bakaran atau korban persembahan untuk penghapusan dosa. Sampai segitunya loh saudara. Saya renungkan, kok bisa ya Tuhan, orang sebaik kayak gini nih melalui ujian ludes semua saudara. Saya nggak bisa bayangkan dari konglomerat nomor 1 dunia, jadi konglomerat paling bawah saudara. Itu kalau nggak Ayub, kayaknya orang sudah langsung begini saudara. Betul ya Pak Arif? Stres kan? Habis loh saudara. Mungkin kalau habis hartanya mungkin masih oke lah ya.
Ayub. Tapi ini anak-anaknya mati semua loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Secara daging mungkin saya juga sangat kecewa ya. Ayo kita belajar dari Ayub. Dia tidak kecewa. Ya, Ayub pasal 1 ayat 21. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini loh saudara, jawaban daripada Ayub yang luar biasa. Ya, dikatakan Ayub tidak mengumpat. Ayub tidak menyalahkan Allah. Ayub tidak menggerutu kepada Allah. Dan Ayub tidak protes dan marah kepada Allah. Justru dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang gak bawa apa-apa. Bahkan mungkin air susu pun kalau nggak dikasih ibuku pun aku gak apa-apa. Katanya Ayub waktu telanjang. Begitu ya Pak Adi Pram ya. Dikata, nggak apa-apa. Memang aku lahir telanjang kok nggak nggawa cincin. Masa lahir bayi procot moro-moro nggawa cincin. Waduh naik kaget mamai saudara. Nggak bawa apa-apa. Tapi aku harus sekarang pun kalau kembali pun nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Itu kata Ayub. Inilah saudara. Apapun boleh terjadi saudara. Ayub menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang dihormati oleh Ayub. Keputusan Tuhanlah yang diterima oleh Ayub. Mungkin hari ini Bapak Ibu termasuk saya. Ujian datang bertubi-tubi. Ayo kita belajar. Tetap menghormati keputusan dan kedaulatan Tuhan. Yakin dan percaya. Kedaulatan dan keputusan Tuhan itu terbaik buat saudara dan saya. Katakan. Ayub menghormati kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya Ayub tidak membuat kesalahan kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali kan. Alkitab berkata 2 kali lipat dikembalikan kepada Ayub. Anaknya 10 balik 10. Yang dulu cuma ganteng. Sekarang jadi super ganteng. Yang cantik menjadi super cantik. Ya. Anaknya Ibu Sophie namanya siapa nih? Nah, kayak Mas Aldo. Wah, anaknya Ayub kayak Mas Aldo nih saudara. Ya, mana ibunya? Kok gak cocok kayak ibu gitu? Oh iya sama ya. Jadi, dikembalikan 2 kali lipat yang lebih baik lagi. Ketika saudara dan saya tidak sakit, sedih, ya Pak Pur. Menghadapi kegagalan pasti kecewa, sakit, sedih. Tapi Ayub belajar dari Ayub. Tokoh yang kedua, yaitu Yusuf. Yusuf dikasih janji Tuhan kan? Dikasih mimpi kan? Ya Pak Adi Pram. Apa mimpinya Pak Adi Pram? Gandum, ya, dari berapa ikat gandum itu? Nawang berapa ikat? 12 ikat gandum. Di sini ada gandum yang lain. Dimakan, ya. Terus yang satu matahari bulan tunduk kepada Yusuf kan? Ya, itu kan janji Allah. Apakah janji itu langsung muncul, langsung terjadi, langsung dinikmati Yusuf? Enggak. Berapa tahun? Ayo. Kok gak ada sing iso lho. Pak Adi Pram nanti dihidupkan
namanya fresh sale ya. Pak Abraham nanti bisa bantu sama Nawang dihidupkan lagi fresh sale, belajar firman Tuhan. Berapa tahun Yusuf menunggu ini? Impiannya menjadi kenyataan. 13 tahun. Waktu yang panjang saudara. Coba Pak Abraham janjani anaknya 13 tahun. Pasti di lo nambah anaknya. Wah bapakku wis tukang ngibul. 13 tahun cek lagi. Ya kan gitu toh. 13 tahun saudara. Yang lebih parah lagi Abraham saudara. Abraham berapa tahun? Loh ini kemarin sudah saya kupas loh. Bapak di mana? Di Langsep atau di mana itu ya? Berapa tahun Abraham menunggu janji Allah? Yang tepat. Salah. Hampir. Kurang di bawahnya 25. Yang tepat 21 tahun. Janji itu datang ketika Sarah berumur 79. Berarti kan pada umur 100, berarti kan 21 tahun. Janji Allah baru dinyatakan. Apakah tokoh-tokoh ini semuanya kecewa? Mungkin secara daging ya, tapi enggak pernah protes kepada Tuhan. Endingnya orang yang tidak pernah protes kepada Tuhan atas kegagalan dan kekecewaan, endingnya pasti baik. Colek kanan kiri saudara, bertahan dan sabar. Supaya berkat Tuhan turun atasmu dahsyat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Ada 7, nanti saya selesaikan secara cepat, kalau enggak ya mungkin 5 aja. Supaya saudara dan saya ini tidak salah melangkah, tidak salah menyalahkan Tuhan, tidak cepat-cepat protes kepada Tuhan untuk menghadapi kekecewaan ini. Yang pertama, supaya saudara bisa bertahan dalam kegagalan atau bisa mengatasi kekecewaan saudara, yang pertama saudara harus berdamai dengan yang namanya kecewa. Jak damai saudara. Caranya bagaimana? Yang paling gampang. Ngejak damai, kecewa itu gini loh. Kecewa itu ada di mana? Di mata, apa di telinga, apa di kepala? Di hati. Cara yang paling enak apa? Ayo Pak Abraham. Apa? Jembar ke hati. Ya jembar ke hati Pak. Tapi yang untuk supaya gampang apa? Praktek. Gini loh. Ngelus dodo ambek ngomong nih, sabar ya Bu Maria gak ono ya. Oh, sabar ya Ci Erna, memang Pak Purnomo itu bolak-balik nyulik di sambel kadang. Ya sekarang jangan nyambel, biar gak ngulek terus biar gak kesel Bu ya. Jadi sabar ya gitu. Gitu contohnya begitu. Buhar, wah Buhar itu yang setia tuh. Dari pojok sana sampai sini datang. Ya kadang-kadang sabar ya apapun. Iya Bu, aku bolak-balik sabar. Dulu jemaat, aku bolak-balik di Senin ini jemaat. Nah, kalau saya sabar begitu saudara. Ya, ngelos dodo saudara. Di sini berdamai itu apa? Berdamai dengan rasa kecewa. Saudara dan saya ketika ada masalah kegagalan datang, saudara jangan protes kepada Tuhan. Saudara jangan marah-marah kepada Tuhan. Saudara jangan istilahnya bersikeras kepada Tuhan. Tapi saudara datang berdoa, berserah, tetap percaya. Sampaikan keluhan saudara, sampaikan kekecewaan saudara kepada Tuhan. Ojo kecewa, Nawang kecewa dengan Bu Sophie ngomong Pak Abraham. Ya Pak Abraham pas atine enak. Ini contoh loh Pak ya. Nah gak pas atine enak ya. Iya Bu Sophie itu sering nunutan. Nah ini contoh ya Bu ya. Padahal ya sungguhan gak apa-apa gitu loh. Ini contoh. Loh nah namanya orang pas atine gak enak. Kan ya begitu. Makanya keluh kesah dan segalanya itu
kembalikan kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan Yesus ngomong mbek setan, ngerasani mbek setan. Gak mungkin. Ngomong mbek Pak Abraham juga gak mungkin. Ya mungkin apa? Yesus langsung kepada saudara dan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saudara harus berdamai dulu dengan namanya rasa kecewa. Kalau saudara nggak berdamai dulu, saudara terus bontok, ngamuk, mangkel. Gak akan beres saudara. Dan saudara terus dibuntuti, terus dikintili saudara yang namanya kecewa. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ada yang bisa? Tolong dibacakan dulu. Pak Ali Bram, sudah ketemu? Boleh dibacakan? Ayat 6. Ya. Amin. Ketika saudara dan saya kecewa, berdamailah dulu dengan kecewaan. Sampaikan semua melalui doa kepada Tuhan. Damai sejahtera akan melingkupi saudara dan saya. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat ya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Yang kedua adalah tetap bersikap positif terhadap rencana Tuhan yang tidak sesuai dengan hati saudara dan saya. Ya. Jadi kalau ada masalah, ada ujian, saudara itu tetap bersikap positif. Saya kadangkala, jujur saudara, banyak mikir negatif kadang. Ya toh? Demikian juga saudara mungkin dikecewakan oleh teman lah. Ya, jangan langsung berpikiran negatifnya, jangan. Coba saudara kok kena opo ya? Biasanya enggak kayak gini kok, tahu-tahu kok kayak gini. Kan gitu ya Pak Adilam. Itu jangan langsung dipikirkan negatif. Wah, wis mulai gak seneng iki. Wis duwe bolo lain. Nah itu loh saudara. Itu kan pikiran negatif kita. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, tetaplah bersikap positif terhadap rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, ayat Nawang dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Sudah ketemu? Oke. Amin. Ya, yang kedua tadi apa? Tetap berpikir positif terhadap rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan bagi saudara dan saya dirasakan, wah gak cocok Tuhan, gak cocok. Tapi firman Tuhan Yeremia tadi dikatakan, saudara harus berpikir positif. Bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan yang jelek. Rancangan Tuhan itu ada rancangan yang baik. Gimana dikatakan di sini apa? Damai sejahtera, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau saudara dan saya hari ini mengalami, mohon maaf, orang kita sering ngomongnya metamit saudara ya. Ya, dalam nama Yesus, kecelakaan dan sebagainya, itu bukan kehendak Tuhan sebetulnya. Tapi bisa saudara introspeksi diri, berpikir positif. Kok bisa ya aku tadi kok nabrak? Kok bisa ya? Saya ini paling suka mobil tuh setir sendiri saudara. Sampai Butat seringkali marah-marah sama saya. Kalau saya ke Jakarta, ke Semarang, ke mana ya, ke luar pulau. Itu saya tuh kalau disupir itu enggak enak gitu loh, kayak risih gitu loh. Ya.
Ya suatu saat, ya namanya sudah kecapean ya. Nyenggol ini loh, pinggiran tol itu loh. Ya, ini loh, pinggiran jalan itu loh saudara. Ya batas itu, serat gitu. Ya namanya beset ya. Terus saya gini, wah ini mosok kehendak Tuhan. Ya enggak lah. Saya yang capek kok. Mungkin saya ngantuk. Jadi kecelakaan bisa terjadi itu bukan rancangan Tuhan. Gak pernah Tuhan merancangkan kepada saudara dan saya rancangan yang kecelakaan, jelek, enggak. Itu kesalahan saudara dan saya. Makanya berpikirlah positif. Selalu berpikir positif. Kalau saudara selalu berpikir positif, enak. Ayem, sudah. Jadi ada apa-apa tuh selalu pikir positif. Jangan negatif. Coba pikir negatif terus saya. Ya, nanti kan cepat tua saudara. Lihat ini bapak kembar saudara. Umur 72. Saya kayak gini saudara. Apa jamu ini Pak Pur? Sabar. Duduk jamu sing duduk saudara. Bukan, sabar. Berpikiran positif. Meskipun Bu Sopi guyang-guyu, orang guyang-guyu kalau saya punya pikiran negatif. Wah wis ngerasani aku ya. Padahal kalau saya diguyu Bu Sopi tambah senang. Wah Bu Sopi lihat aku, wah paling Pak Pur tambah meneh gitu loh saudara. Itu namanya berpikiran positif. Yang berikutnya, yang ketiga, tak kejar aja supaya cukup ya 7 ya. Belajar dari pengalaman. Setiap kekecewaan bisa menjadi pelajaran yang berharga. Ambil pelajarannya. Ketika saudara dan saya dikecewakan oleh teman saudara, bahkan suami, istri, anak, mertua. Boleh mengecewakan. Tapi ambil tadi yang positif, dibuat pelajaran. Oh nak ngene, aku gak leh ngene. Ngerti gak aku ngomong gini saudara? Ngerti kan, paham ya? Bu Gak paham. Kecewaan itu dipelajari. Terus jadikan pengalaman. Ya, supaya saudara bisa mendapatkan suatu pelajaran berharga. Oh nak ngene neh, meni aku gak akan ngene. Kan gitu loh saudara. Ya, itu sebuah pelajaran. Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadikan semua yang saudara anggap mengecewakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Pengalaman dan menimbulkan, kalau saudara bisa melakukan ini, pastilah yakin dan percaya. Saya ngomong di atas mimbar ini, saudara menjadi orang yang sabar. Di luar ngomong sabar. Kadang saya kalau ngerungokno omongan Joboy, sekutu ya bener Nawang. Ya, sekutu tak perkes. Ibarat Pak Hadi Pramono tak cewekel. Gitu. Tapi kita punya jemaat yang luar biasa. Sabar Pak Pur, sabar Pak Pur. Gusti mboten sare. Lah wong spanduk bal-balane waket terus gede. Gusti mboten sare waktu peristiwa Kanjuruhan itu. Kan banyak itu. Oh ya bener. Coba sare, entek dunia saudara. Gusti sare ya apa? Kiamat. Kalau Gusti turun ya mesti kiamat saudara. Gusti gak pernah tidur. Terutama lihat jemaat BRC. Termasuk juga nunuan saudara. Yesus gak pernah tidur menjagai saudara dan saya. Amin. Yang keempat. Apabila pengharapanmu terlalu tinggi atau kurang realistis, turunkan pengharapanmu sebab pengharapanmu
Sebab mengharapkan orang lain untuk sesuai dengan harapan kita akan berakhir kecewa. Jadi kalau saudara ingin mengatasi kecewaan, mungkin saudara harapanmu itu terlalu tinggi. Terlalu muluk-muluk. Yang gak realistis, saudara mulai koreksi. Wah gak iso. Suami istri pun juga kadang-kala gak bisa loh saudara. Ya, saya disertasi, nanti ujian Mei, gelar doktor, ambil konseling krisis pernikahan. Ya, saya pelajari banyak pelajaran yang saya terima. Nanti saya akan khotbahkan mungkin 2-3 bulan tentang keluarga. Jadi di sini saudara, suami istri pun kalau kita berharap terlalu tinggi, terlalu muluk, gak realistis, kita suami istri pun juga gak bisa saudara. Oleh sebab itu kalau saudara untuk menghindari kekecewaan, direm. Jadi contoh gini loh, misalkan gini, saya sama Bu Ita punya keyakinan gini loh, Mama, kamu tuh yang mbok jadi perempuan yang paling cantik di dunia, yang paling sabar di dunia, yang paling mengasihi Purnomo di dunia. Begitu loh saudara, ya namanya muluk kok, benar enggak? Sampai dulu, muluk itu dhuwur saudara, ngerti muluk saudara, tinggi gitu saudara. Ya, kan boleh bilang. Nah, tapi apakah Bu Ita bisa memenuhi semuanya? Belum tentu saudara. Nah suatu saat, apakah Bu Ita nggak bisa mengecewakan saya? Bisa. Saya juga bisa seringkali mengecewakan Bu Ita. Untuk bisa mengatasi itu, saudara mulai ngerem. Nah Bu Itanya bisa masak misalkan, ini contoh ya. Ini contoh, kan Bu Ita kan seringkali ngomong ngaku sendiri ya. Ya nggak suka masak dulunya Pak Abraham. Terus tak suruh masak, apa ya, sukaan saya tuh, apa ya? Oh ayam kecap, ya bolehlah. Saya suka tuh ini loh, kayak apa Bu? Sop merah. Nah, sop merah dikasih kentang goreng itu loh, waduh itu kalau paling enak. Nah, kalau ekspektasi saya setinggi wong mama saya tuh pintar masak saudara, mama saya. Mulai kecil tuh namanya disopkan merah tuh enaknya luar biasa. Enak. Nah, tapi Bu Ita yang gak suka masak. Tapi bayangan saya terlalu tinggi yang gak realistis dengan kenyataan yang Bu Ita gak suka masak. Ini contoh aja. Ya mana bisa tak bandingkan dengan mama saya saudara. Maksudnya begini loh. Kalau saudara tidak mau dikecewakan orang lain, remen loh. Ekspektasi saudara itu. Keinginan saudara itu. Baik ini berlaku untuk rumah tangga. Itu baik saudara. Nah tahu nyonyanya Pak Hari Pram gak iso bikin apa ya ibaratnya soto. Isinya cuma yo anyep-anyep asin ngetok. Yo coba diharapkan jadi soto yang enak. Kenapa saya mengatakan begitu? Saudara dikecewakan oleh suami atau istri, gegeran terus saudara. Gegeran terus. Kenapa? Yang satu egonya tinggi. Jaluk yang muluk. Yang enggak realistis. Yang mbok ya turunkan sedikit demi sedikit. Ya wes gak apa-apa. Ini nak ngomong Pak Hari Pram sama nyonya. Ya wes gak apa-apa nyonya. Hanya titik engko meneh tuku ngene Pulau Sari ya sing lebih enak. Ya ngono tok ngomongnya kan gak apa-apa. Ya memang gak bisa masak. Turunkan. Ojo dipaksa, istrinya gak iso gawe, dipaksa. Perempuan apa, masak gini aja gak bisa. Jangan saudara. Ini saudara, ini ada pepatah yang bagus ini. Apabila pengharapan kita terlalu tinggi, yang kurang realistis, turunkan pengharapanmu. Jangan namanya apa bahasa Belandanya.
Gak mau ngedukno itu namanya apa? Metenteng saudara. Apa bahasa Mandarinnya metenteng? Pak Ali Pram. Pak Ali Pram ini luar biasa nih, dari Cungkok punya itu. Apa metenteng itu? Pucu tahu? Oh, gak tahu. Oh, ada didik ketularan Mbak Merotua. Apa biasanya Pak Pur ini saudara ya? Saya juga nggak tahu saudara. Ya, metenteng itu bahasa Mandarin nggak tahu. Ya, yang lebih kasar lagi kalau bahasa Jawa Timur begudul. Ya, itu begudul metenteng itu tadi. Jaluk karpe dewe, kudu isa, harus dituruti dan sebagainya. Ya, ini loh saudara. Turunkan pengharapanmu, sebab mungkin saja orang yang kita harapkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti apa yang saudara harapkan. Jadi kecewaan itu gak akan berlalu-lalu ketika saudara bisa menurunkan ego saudara. Yang kelima, ingatlah bahwa kita hanya bisa mengontrol dan merubah diri kita sendiri dan bukan mengubah orang lain. Jangan berusaha mengubah orang lain sebelum saudara sendiri berubah. Paham ini? Ngerti maksudnya? Gak ngerti? STT? Mana STT-nya? Kok gak keton? Oh, angkat tangan. Ngerti maksudnya? Cuma kalau bahasanya Jawa, mereka pasti cuma manduk-manduk toh. Aku gak ngerti Pak Pur. Ya toh? Jadi ingat saudara ya, kalau saudara mau menginginkan sesuatu kepada orang lain, supaya menyenangkan saudara, kontrol dirimu. Gak bisa. Yang nomor satu lakukan, kita sendiri kasih contoh dulu. Kontrol dulu hidup saudara dan saya. Mengubah diri kita sendiri, baru orang lain pasti berubah. Saya tadi pagi kok ingat tek. Zaman kecil saya. Bapak saya kan belum terima Yesus. Saya remaja, ya kayak Nawang gini. Di mana-mana ngewentele sama gembalanya. Pelayanan kemana kali, sampai orangnya masih ada. Di sini juga, di dekat sini. Saya punya kakak rohani. Adiknya terkenal di Indonesia. Punya universitas. Ya, kemarin berapa puluh tahun ketemu lagi. Sudah lama gak ketemu. Ini namanya Om, titik-titik ya, gak perlu saya sebutkan orangnya. Saya kemana ngintil aja saudara. Lalu suatu saat Om ini sama timnya ngomong gini kepada saya. Cicit, aku tak nginjil di papa mamamu ya. Terus, dah gimana Om caranya? Udahlah, percaya sama Om. Pasti mama papamu ikut Yesus. Tahu-tahu datang, buka Alkitab, mulai nginjil. Terus yang terakhir, ngomong masalah yang kepercayaan papa saya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh menyembah ini, gak boleh menyembah. Aduh, gitu loh saudara. Saya kaget saudara. Dek gitu. Ya, nah ini apa ya, karepnya itu betul saudara. Tapi begitu papa saya, wah ya gak iso. Delon, dia gerejamu. Ya salibis teko kayu kok. Ayo digituno saudara. Kan tersinggung. Maksudnya itu baik. Maksudnya baik menginjil. Tapi salah caranya saudara. Ya, jadi kalau saya kembalikan lagi membuat orang jadi kecewa kan. Oh nak wong Kristen tiba ini toh. Jangan saudara. Saudara dan saya memang Tuhan Injil mengatakan kabarkan Injil keselamatan sukacitaku ke seluruh dunia tapi dengan cara yang baik. Akhirnya apa? Saya berempat sama adik saya.
Gak iso. Aku ngomong sama adik-adik saya gini. Gak iso ngene carane. Masuk sekelas pendeta benihin ditekakno. Papa kita gak terima kasih karunia. Kenapa? Wis ngoyot. Rubah. Saya berdoa. Tahu-tahu ada ayat 9 buah roh. Terus saya ngomong sama adik-adik, ayo praktek. Wong Kristen itu cuma praktek, ojo pinter ngomong ini tok. Senggol kanan kirimu, praktek firman Tuhan. Apa yang saya lakukan sama adik-adik saya? Mengeluarkan buah roh. Diseneni, ya Pak, rendah. Ojo gini, apa Pak? Apa? Jangan. Ya Pak, maaf ya Pak. Kasih keluarkan. Buah-buah roh kan? Apa lagi? Kesabaran. Sukacita. Orang Kristen sukacita. Terus akhirnya papa, mama saya ini. Delok. Orang Kristen masih sedih. Tetap guyu. Itu bukan stres loh ya. Bukan stres. Tetap sukacita. Nah dilokno tetap sabar. Rendah hati. Apalagi? Penguasaan diri dan sebagainya. Akhirnya mama saya ini, oh tiba-tiba wong Kristen gini tuh. Langsung, aku mau terima Yesus. Tepuk tangan buat Yesus kadang dasar. Papa saya sayangnya 2 kali diizinkan stroke. Tapi puji Tuhan, meskipun diizinkan stroke, detik-detik terakhir. Seperti orang yang disalib detik terakhir. Gak apa-apa. Papa saya koma pertama pendarahan di otak. Kurang lebih lubang berapa ya? Pokoknya gede kok. Tinggal nganu. Akhirnya kita sama adik-adik berdoa. Pak, mau Pak anak-anak doa. Karena dia gak nganu cuma mungkin dengar ya. Namanya belum meninggal kan pasti dengar lah. Saya ngomong sama adik-adik, Pak mau tak doakan Tuhan Yesus biar jamah. Dia cuman kedip mata, mengeluarkan air mata. Saya tangkap itu, dia mau. Begitu dia mau, saya sama adik-adik saya berdoa. Mujizat terjadi. Di otak yang sudah lubang pendarahan hampir aja game out saudara. Tuhan sembuhkan. Itu mujizat yang pertama. Tepuk tangan saudara. Yang kedua, stroke lagi saudara. Saya lihat papa saya sudah kemungkinan kecil sekali untuk bisa sembuh. Saya berdoa sama adik saya, Pak sudah gini aja Pak. Anak-anak pasti rela. Jadi papa sakit ya toh. Akhirnya saya berdoa di samping papa saya. Pak panggil Yesus. Cuma panggil Yesus saja. Dalam hati panggil Yesus. Matanya bergerak. Jadi inilah hidupnya saudara, bisa goyang-goyang gitu saudara. Terus mengeluarkan air mata. Akhirnya tidak tahu bagaimana tangannya mengangkat langsung berangkat saudara. Saya yakin detik terakhir seperti orang yang di atas kayu salib terima kasih karunia. Itu loh saudara ya. Kalau saudara ingin rubahlah diri saudara sendiri baru merubah orang lain. Jangan orang lain minta berubah, kita tambah enggak berubah. Yang terakhir, terimalah setiap kenyataan, baik itu yang mengecewakan saudara dan saya, dengan ucapan syukur, mengambil positifnya dari kekecewaan tersebut. Baca ayat yang terakhir. Matius pasal 11 ayat 6. Baca yang keras Pak Adi Pram. Sudah ketemu? Ayo para pemusik. Amin.
tepuk dada saudara. Aku tidak kecewa jadi orang yang paling bahagia. Ya, Injil mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Mungkin saudara terasa senit gitu ya. Terasa senit, senit saudara. Macekit gitu saudara. Tetaplah bahagia. Itulah yang dikenan Tuhan. Mari saya undang berdiri. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita hari ini juga diberkati oleh perjamuan kudus.